Nah, Lak, dapat Lak. Oh iya, dapat. Lak, dapat Lak. Dapat. Jadi rasa dari umbut risi ini hampir mirip sama umbut-umbut kelapa ya, Bu ya? Walaupun direbus bersama gula Jawa, juga tidak menghilangkan rasa asli dari kasturi ini. Malah menambah cita rasa asam pada kuah serabi ini. Indonesia memang kaya akan keanekaragaman hayatinya. Banyak tumbuhan liar yang bermanfaat kepada masyarakat di sekitarnya. Kebetulan, Ulun lagi masuk ke hutan. Mau cari tanaman risi atau masyarakat Banjar sering menyebutnya dengan risik. Tanaman ini merupakan tanaman yang tumbuh subur di hutan maupun di area perkebunan. Nah, ini dia yang dinamakan pohon risik. Tanaman risik ini merupakan tanaman jenis palem-paleman yang tumbuh subur di hutan gambut. Banyak yang belum mengetahui kalau tanaman liar ini bisa dimakan loh. Sama seperti pohon kelapa, bagian umbut mudanya berada di pucuk pohonnya. Umbut ini merupakan tempat tumbuhnya daun-daun muda pepohonan risik ini. Nah, karena ada di pucuk, jadinya kita harus menebang satu pohon risik ini untuk mendapatkan umbutnya ya. Di dalam batang putih inilah terdapat umbut pohon risik atau batang risik mudanya. Setelah bersih, baru deh kita kupas lapisan batang kelapa putih ini untuk mengambil bagian tengahnya. Ayo, langsung aja kita bungkus-bungkus. Dan Sanak, ini Nina yang kita cari tadi sampai masuk ke hutan. Hendak kita olah menjadi gangan khas Desa Takuti. Ayo, semangat. Lanjut ya, Bu ya. Kelapa tuanya kita parut terlebih dahulu. Setelah diparut, baru deh tambahkan air secukupnya dan kita saring dan diambil bagian santan kelapanya. Untuk kuah gangan umbut risi ini memang paling bagus menggunakan santan kelapa tua agar kuahnya lebih kental dan gurih. Sekarang tugas Ulun nih yang untuk memotong bahan-bahannya. Bahan-bahan tambahannya, semua sayuran dan umbut risinya Ulun potong kecil-kecil terlebih dahulu. Cil, ini kenapa memakai ini campurannya umbut, waluh, lawan ini ubi? Pengantenan aja ya, makai ini. Dicampur lah berarti lah di sayurnya. Pakai santan. Makai santan. Santan wah. Santan. Orang duduk gawi lagi pengantenan. Oh, orang duduk gawi pasti menyayurnya ini. Ini nih makanan gasan tamu kah gasan nang reriwangan kah? Harabuan. Oh, ini. Oh iya, hampir terlupakan. Kita belum buat bumbu dasarnya ya. Yang pertama yang dihaluskan itu ada bawang putih, bawang merah, kencur, laos, dan kunyit. Tambahkan juga ketumbar dan garam secukupnya. Lalu ulek deh sampai halus. Selanjutnya, bumbu yang sudah halus ini Ulun tumis dengan potongan bawang merah dan cabai merah. Tumis sampai aromanya keluar. Nah, setelah itu kita simpan dulu bumbu yang sudah ditumis ini. Sekarang kita masak umbut risiknya dan sayuran lainnya. Rebus semua sayuran yang sudah dipotong sampai matang. Kalau sudah mendidih dan sayurnya teksturnya lebih lunak, baru deh kita masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi. Terakhir, masukkan santan kelapanya. Karena sayuran yang dipakai teksturnya keras seperti labu dan ubi, maka proses memasak gangan umbut risik ini memerlukan waktu yang cukup lama. Kurang lebih 10-20 menit. Nah, kalau ubi dan labunya sudah empuk, tandanya gangan umbut ini siap untuk disantap.
Ini dia umbut risiknya. Pas dimakan ternyata renyah banget anak negeri. Kalau rasanya sih agak tawar dan berbeda dengan umbut kelapa yang tadi ada rasa manisnya. Kalau kuahnya sih mirip seperti kuah sayur lodeh. Tapi kuah gangan umbut risik ini lebih kuat rempah-rempahnya karena ada tambahan kencur, jahe, laos, dan kunyit. Dan sanak semuanya, jadi rasa dari umbut risi ini hampir mirip sama umbut-umbut kelapa ya Bu ya. Biasanya warga sini memasak sayur umbut risi ini untuk acara-acara kegiatan hajatan maupun pengantinan. Selain sering disajikan sebagai menu wajib jika ada hajatan perkawinan, gangan umbut ini biasa dimasak oleh masyarakat Banjar pada saat bulan Ramadan untuk hidangan berbuka puasa. Mangga merupakan jenis buah-buahan yang mudah ditemukan di Indonesia dan menjadi favorit banyak orang karena rasanya yang manis. Namun, ada satu jenis mangga yang sulit ditemukan, yaitu kastur. Mangga kastur ini memang jarang ditemukan di Pulau Jawa. Pohon kastur ini masih ditemukan di Pulau Kalimantan, tepatnya di daerah Kalimantan Selatan. Nah, ini dia pohon kasturinya. Aduh. Jangan dinaiki, nggak jatuh aja. Kada kau dinaiki berarti lah nih. Jangan dikutik, di tengah genal, ini guguran. Berarti kada usah manjat nih, di bawahan banyak. Di bawah banyak. Kenapa? Oh alah, ulun sudah jatuh baru bilang-bilang begini. Oke, nggak apa-apa. Luka lecet sedikit, nggak masalah. Yang penting kita ambil buah kasturinya. Mangga kasturi merupakan buah khas dari endemik Kalimantan Selatan. Dulu, pohon kasturi ini sering dijumpai di aliran sungai Martapura. Namun akhir-akhir ini, pohon kasturinya sudah jarang ditemukan. Apabila ada pohon-pohon, namun tidak sedang berbuah. Kasturi seperti buah mangga pada umumnya. Hanya saja, kasturi ini berukuran mungil. Ukuran buahnya kurang lebih sebesar telur ayam atau telur bebek. Nah, Dang Sanak, jadi yang di belakang ulun ini adalah pohon buah kasturi. Pohon buah kasturi ini, cara mengetahui yang sudah matang atau belum, biasanya buahnya jatuh sendiri. Sama seperti pohon durian. Jadi buah yang matang seperti yang ada di tangan saya ini. Buah kasturi ini memiliki daging yang lebih tipis daripada buah mangga pada umumnya. Karena daging buah kasturi ini lebih banyak serabutnya. Soal rasa sama seperti buah mangga, semakin matang maka rasanya semakin manis. Namun buah kasturi memiliki aroma yang sangat khas daripada mangga-mangga lainnya. Nah, Dang Sanak Samunyaan, buah kasturi ini adalah buah endemik dari Pulau Kalimantan yang sudah jarang banar ditemuin karena pohonnya ini berbuah itu puluhan tahun. Makanya saat ini hanya terhitung jari di Pulau Kalimantan Selatan. Bu, nih sudah banyak loh nih. Banyak udah. Gasan ulun aja lah nih lah. Ini adalah kasturi yang tadi saya petik. Selain dapat dimakan langsung, kasturi juga bisa dibuat menjadi olahan makanan. Apa namanya, Bu? Serabi kuah kasturi. Serabi kuah kasturi. Penasaran banget sih saya rasanya, Bu. Ayo kita masak ya, Bu ya. Yang pertama, kita olah buah kasturinya dulu. Kita kupas buah kasturi yang sudah matang ini. Lalu, buah kasturi yang digunakan harus yang sudah tua dan matang ya, agar mudah diolah dan rasanya manis. Karena buahnya kecil dan banyak serabutnya, jadi agak sulit untuk mengambil daging buahnya. Kalau sudah dikupas, daging buahnya kita potong ya seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita bikin adonan serabinya. Adonannya hampir sama seperti surabi atau serabi Pulau Jawa. Karena belum ada santannya, langsung saja kita parut kelapanya. Parut kelapanya ini dicampur dengan air, aduk sebentar, setelah itu disaring untuk mengambil santan kelapanya. Lanjut, kita campurkan santan kelapanya dengan tepung berasnya. Biasanya, serabi warnanya putih. Nah, biar makin cantik, kita buat dua warna tambahan, yaitu warna pink dan hijau. Eits,
Tenang anak negeri, warna yang kita pakai semuanya alami loh. Warna hijau dari daun pandan suji. Setelah daunnya diparut, lalu diambil saripati hijaunya. Nah, sedangkan warna pink ini berasal dari daging buah naga. Kalau adonan serabinya sudah dibagi 3, langsung saja kita campurkan satu persatu warna alaminya. Untuk kuahnya, bikinnya gampang banget kok. Masak air sampai mendidih. Setelah itu, masukkan gula merah atau gula aren. Pada pembuatan surabi kuah kasturi ini, kasturinya tidak dimasukkan ke dalam adonan, melainkan dijadikan satu di kuah gula merah ini. Daging buah kasturi yang sudah ulun potong tadi, kita campurkan ke kuah gula merahnya. Jangan terus diaduk ya, nanti daging buah kasturinya hancur. Sambil menunggu kuahnya jadi, kita cetak surabi ke dalam loyangnya. Setelah adonannya dituang, langsung ditutup ya, biar cepat matang. Kesulitan pada saat mencetak serabi ini adalah di mana menjaga api ini supaya tetap menyalanya merata. Ini dia yang paling sulit membuat serabi kuah kasturinya. Karena ukurannya kecil, jadi serabi ini harus kering bagian di bawahnya. Kalau belum kering, nanti adonannya lengket dan sulit untuk diangkat. Wah, lihat, serabinya sudah jadi. Serabi dari Kalimantan Selatan ini memang mempunyai ciri khas bentuknya yang kecil dan agak lebar. Langsung saja deh kita cicipin. Saat digigit, tekstur empuknya dan lembutnya langsung terasa. Gurihnya kelapa dari campuran santan menyatu dengan pas saat di mulut. Buah kasturi sama seperti buah-buahan lainnya yang mengandung vitamin dan zat yang bermanfaat bagi tubuh. Dalam buah kasturi ini banyak mengandung zat antioksidan yang ampuh menangkal radikal bebas dan baik bagi kesehatan kulit. Selain itu, kandungan beta-karoten pada buah kasturi ini sangat baik bagi kesehatan retina mata. Dan anak-anak negeri, serabi Kalimantan itu nggak jauh beda juga sama serabi Pulau Jawa. Yang membedakan itu ada di kasturinya. Walaupun direbus bersama gula Jawa, juga tidak menghilangkan rasa asli dari kasturi ini. Malah menambah cita rasa asam pada kuah serabi ini. Kita ini hendak bermasakan apa gerang tam? Haur beparut, lawan betatakan, hajak ada tuntung-tuntung nah. Apa ngaran masakan khasnya? Ngarannya tuh uyah darai undang papai. Oh, sekalinya ngarannya uyah darai udang papai. Ayo Bu, kita lanjut aja Bu betatakannya Bu. Uyah darai udang papai ini merupakan makanan khas dari Desa Takuti yang terbuat dari kelapa. Yang harus ada di makanan ini adalah jamur krikit yang sedang ulun potong ini. Jamur krikit atau yang lebih dikenal dengan jamur krikit, jamur ini tumbuh alami di batang pohon karet atau kemiri yang sudah lapuk. Jamur krikit ini merupakan bahan yang harus ada ketika memasak uyah darai udang papai. Satu lagi nih yang harus ada, yaitu udang rebon. Masyarakat Banjar menyebut udang rebon ini dengan udang papai. Bahan utamanya kelapa. Kita parut dulu ya. Ayo semangat Tami marutnya. Biar banyak parutan kelapanya ya. Kelapa yang sudah diparut ini nanti akan dicampurkan dengan bumbu dan bahan-bahan lainnya, termasuk jamur krikit yang sedang ulun potong ini. Untuk bumbunya tidak ada yang diulek nih. Bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, cabai hijau, dan cabai merah besar diiris memanjang seperti ini. Agar rasa uyah dari udang papai ini menjadi lebih segar, tambahkan juga potongan belimbing sayurnya. Wah, kalau gini pasti ada rasa asam-asam segarnya nih. Parutan kelapanya sudah siap, bumbunya sudah ada. Lanjut kita tumis ya semua bahan tadi. Yang pertama yang kita tumis itu potongan bawang merah dulu. Setelah itu dilanjutkan dengan potongan bawang putih, tomat, cabai merah, cabai hijau, dan belimbing sayur. Tumis semua bahan tadi sampai aromanya keluar. Nah, selanjutnya kita masukkan potongan jamur krikitnya dan udang papai alias udang rebonnya. Tumis dan aduk hingga semua bahan tadi tercampur rata. Terakhir, baru deh kita masukkan parutan kelapanya. Wah,
Kalau dilihat-lihat sih, uyah darai udang papai ini mirip dengan makanan botok dari Pulau Jawa ya. Dan Sanak, jadi bedanya uyah darai sama botok itu ada di tambahan kulat jamur karikit yang biasanya tumbuh di pohon-pohon yang sudah runtuh dan rapuh. Sudah masak belum ini Tami? Kayaknya sudah loh. Ayo kita angkat yuk. Uyah darai udang papai ini khas dari Desa Takuti, Kecamatan Mataraman, sudah siap disantap. Nah, Dang Sanak Samanyaan, rasa dari uyah darai udang papai ini memiliki cita rasa gurih, pedas, dan asam karena perpaduan antara kulat jamur karikit dipadukan dengan udang papai dan belimbing tunjuk, dan biasanya disandingkan dengan gangan umbut yang biasanya ada di acara pernikahan. Ayo Bu, lanjut makan. Jamur krikit ini mengandung protein yang diperlukan tubuh, yang bermanfaat melindungi sel-sel tubuh serta melakukan perbaikan jaringan di dalam tubuh. Selamat siang anak negeri. Kali ini Ulun masih mau ngajak jalan-jalan di sekitar Kalimantan Selatan. Siapa yang suka memancing? Eits, tapi bukan memancing keributan ya. Suku Banjar memiliki teknik menangkap ikan yang unik loh. Kebetulan nih, Ulun bersama ahli memancing Desa Takuti mau menangkap ikan secara tradisional, yaitu memair. Memair atau mamair dalam budaya orang Banjar adalah sebuah teknik memancing ikan haruan atau gabus dengan menggunakan paring atau pancingan panjang. Pancingan atau biasa disebut joran ini terbuat dari bambu, sengaja dibuat memanjang untuk menjangkau tempat-tempat yang jauh dari tepian. Nah Dang Sanak, jadi umpan yang rancak dipakai gasan memair itu biasanya anakan katak atau anakan kodok karena menjadi salah satu target utama para iwak haruan atau ikan gabus yang ada di sungai ini. Dalam teknik memair ini, umpan kodok digerakkan secara berulang. Caranya dengan menaik turunkan joran bambunya ya. Hal ini membuat kodoknya seolah-olah meloncat di atas permukaan air. Gerakan ini bertujuan agar menciptakan kegaduhan dan menggoda ikan-ikan gabus yang bersembunyi untuk keluar memakan umpannya. Ah ini anak dapat. Mana Pak, dapat Pak, dapat Pak. Nah, kenteran ini kenteran. Ini. Gimana Pak? Maju Pak. Nah inilah Pak, hasil kulihannya lah Pak lah. Iwak haruan lah Pak lah. Alhamdulillah dapat. Oh, hehe. Nah Dang Sanak, jadi ini adalah salah satu hasil memair. Ngaran biasanya disebut iwak haruan atau orang banyak bilang ikan gabus. Ayo Pak kita simpan ya Pak ya. Iya. Masih kurang banyak nih ikan haruan atau gabusnya. Ayo Jula, kita mancing lagi. Biasanya ikan gabus ini sembunyi di daerah yang paling banyak rerumputannya. Nalak, berat. Nalak, dapat lak. Oh iya dapat. Tuh kan, akhirnya dapat lagi ikan gabusnya. Langsung saja deh, aku lepas ikan dari kailnya. Lak. Walah, karena tanahnya licin, jadi kepleset deh. Untung nggak dalam rawannya ya. Karena baju sudah basah semua dan ikan gabusnya sudah didapat, langsung saja deh kita masak. Tolong. Ikan gabus yang sudah kita dapatkan tadi mau kita olah menjadi makanan khas Kalimantan Selatan, yaitu iwak haruan basamu. Yang bisa dibuat jadi iwak basamu tidak hanya ikan gabus, bisa juga diganti dengan ikan sungai lainnya, seperti ikan sepat, seluang, ataupun ikan papui. Ikan gabus yang sudah dibersihkan ini langsung saja kita potong-potong kecil-kecil ya. Untuk ikan sejenis lainnya seperti ikan sepat tidak perlu dipotong ya. Berbeda dengan ikan gabus yang perlu dipotong kecil-kecil. Iwak basamu ini merupakan teknik pengawetan ikan. Nah, cara mengawetkannya unik, menggunakan beras yang sudah disangrai.
Nah, dan sanak semuanyaan. Jadi yang membedakan antara ikan basamu sama ikan lainnya itu ada di sini nih. Adalah beras yang disangrai. Fungsinya supaya ikannya itu awet dan tahan lama. Ini sudah halus atau belum, Bu? Oke, sebentar lagi ya. Beras sangrai ini harus sampai halus menyerupai bubuk. Akhirnya perjuangan Ulun nggak sia-sia nih. Sebelum dicampurkan, kita tambahkan garam ke beras sangrainya yang sudah ditumbuk. Bumbu beras sangrainya sudah jadi nih. Penggunaan garam sangat penting dalam membuat iwak basamu. Karena banyak sedikitnya penggunaan garam dapat menentukan berapa lama ikan gabusnya akan awet. Untuk iwak haruan basamu ini tidak ada bahan-bahan yang diulek. Semua bahan-bahan hanya diiris tipis-tipis. Bawang merah, bawang putih, cabai merah, tomat, dan cabai rawit semuanya diiris-iris. Kalau sudah, baru deh kita tumis. Tinggi nih ulun oseng akannya. Ayo Naila, kita sanga. Ikan gabus yang sudah dibaluri dengan beras sangrainya tadi, kita goreng dulu. Kita goreng dengan minyak yang panas. Ikan gabus bentuknya memanjang dan dagingnya tidak terlalu banyak. Jadi kalau menggoreng ikan gabus tidak terlalu lama ya. Setelah daging ikan gabusnya berubah menjadi kuning kecoklatan, tandanya ikan gabusnya sudah matang. Langsung ulun angkat dan tiriskan ikan haruannya. Lanjut kita tumis bahan-bahan yang sudah diiris tadi. Jadi atraksi begini. Lanjut kita tumis bahan-bahannya sampai aromanya tercium. Nah, kalau sudah layu seperti ini, langsung saja kita angkat dan gabungkan dengan ikan gabus gorengnya. Ini dia, iwak haruan basamunya sudah jadi. Duh. Nah, dang sanak, masakan kita sudah jadi. Masakan apa ini ngarannya, Bu? Iwak samu haruan. Lakasi kita hantup lah, Bula. Ayo. Iwak basamu ini benar-benar menggugah selera anak negeri. Perpaduan rasa gurih ikan dan bumbu yang khas menjadikan makanan ini memiliki cita rasa yang khas. Proses pengawetan yang dilakukan menggunakan garam dan beras yang disangrai tidak hanya berpengaruh pada kelezatan ikan, tapi membantu ikan agar tetap awet dan tahan lama. Nah, dan sanak semuanyaan, jadi iwak basamu ini selain enak juga dapat bertahan 3-5 bulan. Semakin banyak diberi garam, maka ikan ini semakin awet. Dan ikan haruan ini juga memiliki senyawa yang dapat membantu penyembuhan luka, biasanya dianjurkan oleh dokter setelah pasien pasca operasi. Basamu dalam bahasa Banjar yaitu mengawetkan. Ikan basamu ini memang gurih dan enak. Karena itulah iwak basamu menjadi salah satu makanan kesukaan masyarakat Banjar. Kita langsung masak aja nih, cacapan khas Kalimantan Selatan. Ayo mulai masak, Bu. Ayo. Ikan yang mau kita olah masih jenis ikan air tawar ya, yang hidup di sungai dan di danau. Ikan nila babon yang sudah dibersihkan ini lalu kita iris di bagian badannya. Biasanya sih kalau ikannya dibakar, biasanya dibuat utuh seperti ini ya. Ikannya sudah siap nih. Nah sekarang kita mau buat bumbu bakarnya. Bawang putih, ketumbar, bawang merah, dan garam kita ulek sampai halus. Setelah halus, baru deh kita tambahkan kecapnya. Langsung campur ya, agar bumbunya tercampur merata. Sebelum dibakar, kita buat cacapan asamnya ya. Bahan utamanya untuk membuat cacapan khas Banjar itu adalah mangga muda. Ciri khas cacapan yaitu memiliki rasa yang asam. Jadi nggak heran kalau yang menjadi bahan utamanya itu mangga muda. Berapinya sudah siap nih. Langsung saja ya, ulun panggang ikannya. Sambil dipanggang, jangan lupa dioleskan bumbu bakarnya biar rasanya makin enak. Mau bakar ikan atau ayam harus sering dibolak-balik seperti ini ya, agar matangnya merata dan tidak gosong. Kalau daging ngegosong kan tidak baik bagi tubuh. Nah, dang sanak, jadi untuk membakar ikan ini harus dijaga bara apinya, jangan sampai keluar api supaya nggak gosong dan matangnya itu merata. Sambil menunggu matang,
kita bikin cacapan asam khas Banjar dulu ya. Mangga muda yang tadi sudah ulun iris, kita campurkan dengan potongan bawang merah. Biar ada sensasi pedasnya gitu, tambahkan juga cabai rawit merah. Nah, yang terakhir ini nggak boleh kelupaan. Biar cacapannya lebih segar, tambahkan juga potongan jeruk purut. Kalau nggak ada jeruk purut, bisa juga diganti dengan jeruk lemon. Nah, ini dia nih hasil masakan kita. Iwak bakar, sambal cacapan. Cium dulu Bu, seger mangganya Bu. Nyaman bocor. Ayolah kasih kita makan. Ayolah kasih kita hantup. Ayo. Asam, manis, segar, semua tercampur jadi satu di cacapan asam khas Banjar ini. Apalagi pas dimakan dengan nasi hangat. Nyaman benar. Cacapan asam khas Banjar ini memang cocok dimakan dengan ikan bakar. Karena cacapan ini membuat rasanya menjadi lebih segar. Ya mirip lah seperti kalau kita makan acar. Udang sanak, jadi yang ulun makan ini adalah iwak bakar sama sambal cacapan. Semua bahan alami dan cuman dipotong-potong, jadi nggak ada yang ditumis. Jadi rasanya tuh jadi nyaman benar. Batimung dalam kebudayaan Banjar memiliki arti mengeluarkan keringat dari badan. Caranya yaitu dengan menggunakan uap air yang berasal dari air rebusan yang di dalamnya terdapat bunga-bungaan dan rempah-rempah alami. Biasanya orang yang menjalani tradisi batimung ini akan duduk di atas kursi, sementara di bawah kursi itu diletakkan rebusan rempah-rempah dan bunga yang sudah disiapkan. Agar uap itu tidak terhembus keluar, maka tubuh orang yang akan melakukan batimung ini akan diselimuti oleh dua lapisan. Lapisan pertama diselimuti oleh tikar purun, sedangkan di lapisan kedua akan diselimuti selimut tebal dan kain sesirangan yang merupakan kain khas dari Kalimantan Selatan. Nah, karena sudah ditutup rapat, maka uap akan terjebak di dalam dan akan meresap ke dalam kulit. Biasanya proses batimung ini memerlukan waktu 10 sampai dengan 30 menit. Kalau dilihat-lihat sih, tradisi batimung ini fungsinya mirip seperti mandi uap atau sauna ya anak negeri. Boleh dibilang batimung ini saunanya orang Banjar loh. Sama seperti sauna, batimung sendiri memiliki banyak manfaat. Salah satunya agar badan menjadi lebih wangi. Selain itu, batimung bisa membuat rileks sehingga dapat mengurangi stres. Batimung tidak hanya untuk kecantikan, tapi merupakan salah satu adat dan tradisi khas dari Kalimantan Selatan. Nah, dan sanak samunyaan. Jadi, batimung ini selain untuk pengobatan juga menjadi salah satu tradisi di Kalimantan Selatan, di mana sebelum mempelai pria dan wanita itu melakukan pernikahan, masing-masingnya melakukan batimung ini selama 15-30 menit. Tujuannya sih agar kedua calon mempelai lebih wangi dan staminanya menjadi lebih kuat. Dahulu memang hanya beberapa orang saja untuk melakukan tradisi batimung dan itu dilakukan ketika hendak menikah. Namun sekarang tradisi batimung sudah banyak dijumpai di salon-salon maupun di tempat perawatan kecantikan yang ada di daerah Kalimantan Selatan. Ini adalah Gunung Namrud. Gunung ini menyimpan peninggalan berhala milik Raja Namrud. Dan sekarang saya mau melihat kolam yang informasinya ini adalah tempat pembakaran Nabi Ibrahim. Hi Chef, how are you? Wow. 7. Wow.